Setelah menjauh dari Kim Yang Hun, aku mulai membentuk inti dalam di sebuah gunung terdekat. Weowo Gweowung. Inti dalam terbentuk. Aku mengumpulkan energi dari seluruh tubuhku ke titik Bai Hui, yang terletak di atas kepalaku. Bai Hui, yang berarti 100 pertemuan, disebut demikian karena disitulah 100 meridian bertemu. Ini juga merupakan bagian terpenting dari tubuh yang terhubung dengan energi spiritual langit dan bumi. Saat energi berkumpul di Bai Hui, aku dapat merasakan inti dalam meleleh ke dalamnya. Inti dalam yang meleleh menyebar ke dalam meridian tubuhku, terhubung dengan pedang tanpa bentuk di genggamanku. Pedang tanpa bentuk meresap ke seluruh tubuhku, mengalir melalui meridian-meridianku. Dengan mata terpejam, aku mengumpulkan pedang tanpa bentuk di Bai Hui dan mengintegrasikannya di dantian atasku. Sepenuhnya menjadi perwujudan dari pedang tanpa bentuk, aku menjadi pedang itu sendiri. Aku dapat merasakan kekuatan untuk menarik kekuatan dari setiap sel melalui pedang tanpa bentuk. Sebaliknya, aku juga dapat menggunakan daging dan darahku untuk menarik kekuatan pedang tanpa bentuk hingga ke ekstremnya. Dan ekstrim dari pedang tanpa bentuk adalah tepatnya Piit. Saat aku mengayunkan pedangku, aku dapat merasakan energi spiritual langit dan bumi dari aliran gunung di sekitarku terputus dalam sekejap. Kekuatan untuk memotong apa yang aku inginkan. Apakah Yuan Li menyebutnya dimensi? Aku tidak begitu yakin apa yang ia maksud dengan dimensi, tetapi saat pedang tanpa bentukku diasah hingga ekstrim, aku samar-samar merasakan sesuatu. Rasanya seperti melintasi sesuatu yang mirip dengan dimensi. Aku menyadari bahwa tiruan aku terhadap surpassing radian saber untuk memotong ruang mungkin saja mungkin karena kemampuan pedang tanpa bentuk dan surpassing radian saber terkait dengan dimensi. Sebaiknya aku terus menggunakan pedang tanpa bentuk di Realm Trading Heaven untuk mengonfirmasi. Aku melanjutkan pikiranku saat aku mendorong diriku dari tempatku. Wos! Saat aku menyatu dengan pedang tanpa bentuk, aku terbang jauh lebih cepat daripada teknik pelarian terbang. Saatnya menyelesaikan tugas yang perlu aku lakukan. Di Yang Wuo, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah, aku perlu melihat wajah mereka. Aku tidak pernah melewatkan kunjungan di siklus manapun. Siklus kali ini tidak akan menjadi pengecualian. Aku terbang cepat menuju Klan Jin. Mereka sedang tidur. Aku melihat anak-anak yang sedang tidur di kamar yang sedang menerima pelatihan. Aku minta maaf. Aku berbicara kepada mantan muridku, melihat sekeliling mereka. Menjalani hidup telah mengajarkan aku bahwa terkadang, orang harus terjun ke dalam hal-hal yang mereka tahu bisa membunuh mereka. Ini adalah permintaan maaf kepada anak-anak itu. Dalam pandangan sempit dan keras kepala, aku memaksakan kehendakku kepada kalian semua tanpa menyadari hal itu. Tentu saja, aku memiliki alasanku saat itu. Upaya pembunuhan yang pasti akan mengarah pada kematian. Teknik kultivasi yang mengeksploitasi keluh kesah kerabat, membesar-besarkan kebencian tanpa batas. Melihat niat mereka, menyaksikan mereka saling mencintai, bersukacita, dan bahkan menemukan kebahagiaan dalam kebencian mereka, aku berharap mereka bisa hidup. Tetapi itu adalah posisi orang yang tidak berdaya. Jika aku ingin mereka hidup, aku seharusnya mempertaruhkan nyawaku dan membunuh kaisar terlebih dahulu. Ada banyak alasan, tetapi satu hal yang harus kutegaskan adalah jelas. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk kalian saat itu, tetapi sekarang aku akan menggunakan kekuatanku untuk kalian. Hidup dengan baik. Meninggalkan kamar, aku membungkuk kepada bangunan itu, sebagai mantan guru mereka. Sebuah penghormatan bukan hanya tanda rasa hormat tetapi juga isyarat terima kasih. Aku berterima kasih kepada anak-anak itu yang merupakan bagian dari takdirku. Aku menuju gudang penyimpanan jiwa Klan Jin. Di sana tersimpan banyak bola kristal. Aku mengayunkan pedang tanpa bentukku. Sik! Pedang tanpa bentukku memotong teknik kultivasi yang menghubungkan bola kristal dan jiwa-jiwa. Teknik itu terputus, dan jiwa-jiwa mulai muncul dari bola-bola mereka, perlahan menguap. Aku berbicara kepada mereka.
Anak-anak kalian, yang selamat, akan hidup dengan damai sepanjang sisa hidup mereka di klan Jin. Mereka akan bahagia selama berabad-abad. Semoga kalian menemukan kedamaian di kehidupan setelah mati. Ah, 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 ah. Jiwa-jiwa itu bergetar sejenak mendengar suaraku, lalu naik ke langit. Setelah beberapa saat gudang penyimpanan jiwa hampir memicu alarm, aku memotong teknik itu juga dan meninggalkan klan Jin dengan santai. Sekarang, di Yanguo, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah klan Makli. Para pengkhianat yang mengkhianati aliansi di kehidupan lalu perlu dihapus. Aku tidak bisa memikirkan satu alasan pun untuk kalian tetap berada di dunia ini. Wos! Aku terbang menuju rumah utama klan Makli, yang aku ketahui sebagai anggota menentukan aliansi. Rumah utama klan Makli adalah tempat yang sangat familiar bagiku. Ibu kota Yanguo, kota Seokyung. Wos! Merobek udara, aku tiba di atas kota Seokyung. Kemudian, setelah mengamati di bawah sebentar, aku terjun langsung ke pusat kota Seokyung. Boom! Tubuhku, seperti pedang tanpa bentuk, menembus pusat kota Seokyung dan menuju bawah tanah. Gua. Setelah mengebor tanah selama beberapa saat, aku akhirnya menemukan sebuah rongga kosong yang luas. Gugu. Sarang bawah tanah, yang kemungkinan terkompresi secara spasial oleh klan Makli, sangat luas di dalamnya. Sangat besar sehingga satu rangkaian pegunungan dapat muat di dalamnya. Guntur. Dan di atas rangkaian pegunungan itu, berdiri sebuah istana besar, dari mana aroma busuk yang berat dan energi iblis yang tebal memancar. Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa tempat ini tidak awalnya merupakan benteng utama klan Makli. Ini adalah markas aliansi Jalan Iblis. Klan Makli telah tinggal di sana sebagai penyewa di tanah kecil di bawah istana itu. Tetapi sekarang, dengan seluruh aliansi naik ke alam yang lebih tinggi, klan Makli telah mengambil alih gua kosong itu. Wos! Aku terbang menuju rumah utama klan Makli, merobek udara. Langit-langit rongga itu diterangi oleh batu-batu bercahaya yang luar biasa, membuatnya secerah siang. Dengan demikian, aku tiba di istana. Dua kultivator Ki Building dari klan Makli menghalangi pintu istana dan mendekatiku. Salam, senior. Apakah kau seorang senior pembentukan inti? Mereka pasti berpikir aku menggunakan teknik pelarian terbang melihatku terbang tanpa artefak sihir. Meskipun itu bukan teknik penerbangan, penilaian mereka tidak buruk. Bagaimanapun, aku memang senior mereka. Namun, ada 3 hal yang perlu aku koreksi padamu. Pertama, aku tidak berada di pembentukan inti. Oh, jadi kau pasti seorang Daois yang telah menguasai metode unik? Kedua, aku bukan Daois MU atau seniormu. Menyadari sesuatu yang tidak beres dari nada suaraku yang tegas, ekspresi para penjaga gerbang mulai mengeras. Ketiga, aku tidak ingin menerima salam darimu, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Mereka bertanya dengan wajah tegas. Apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk mengajukan beberapa permintaan. Jika kau mematuhi, aku akan pergi. Aku mulai menyebutkan permintaanku kepada mereka. 1. Hentikan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah untuk membuat eliksir. 2. Tinggalkan fondasi kotor kalian di Yanguo dan pergi ke tempat lain. 3. Adakan ritual untuk mereka yang telah kalian bunuh untuk eliksir kalian. Dengan setiap poin yang aku buat, wajah mereka menjadi merah dan kemudian pucat. Jika kau mematuhi syarat-syarat ini, aku akan mengampuni klanmu. Apa katamu? Kau, gila. Kedua kultivator awal Ki Building, wajah merah karena marah, meraih ke arahku. Matilah. Kau orang gila. Wos. Sebuah kekuatan yang kuat, disertai dengan bau mayat, mencoba mendorongku kembali. Aku hanya mendengus dan mengayunkan tanganku. Bohong Kuaang. Dengan gestur itu,
Salah satu dari mereka terbelah dua bersama dengan pintu istana di belakangnya. Ah, kultivator Ki Building awal yang tersisa, melihat kekuatanku, melangkah mundur dengan mulut ternganga. Ah, 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 pembentuk inti, pembentuk inti. Dia menjadi pucat dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi, setelah dia melangkah 5 langkah, dia jatuh ke tanah, terbelah menjadi 3 bagian. Mengabaikan mereka, aku berjalan melalui pintu yang terbelah. Langkah, langkah. Di dalam istana gelap. Dahulu merupakan markas utama aliansi Jalan Iblis, aku merasakan tatapan ratusan. 8 aura kuat menekan diriku. Gugu. Kepala klan Makli, Makli Huangcheon. Dan 7 tetua pembentukan inti. Bagaimana beraninya orang gila ini menyerang klan Makli? Justru saat para senior Heavenly Being naik, dia berlari liar. Sangat tidak hormat. Salah satu tetua menggeram padaku. Dari kekuatan di meridiannya, dia paling tidak di pembentukan inti. Tidak, dia bahkan tampaknya tidak memiliki inti. Mungkin Ki Building? Apakah dia gila membuat keributan di sini? Kau tidak akan bisa meninggalkan sini dengan utuh. Kita lihat bagaimana eliksir yang dibuat dari tubuhmu yang direbus akan menjadi. Sekawanan anjing, menggonggong keras. Dan pemimpin anjing liar, Makli Huangcheon, duduk tenang di tahtanya, hanya mengawasi aku. Aku tersenyum sinis. Kalian semua menggonggong seperti anjing, tetapi semua orang tegang, kan? Karena jika aku tidak benar-benar gila, maka aku pasti memiliki sesuatu yang membuatku percaya diri untuk menginvasi seperti ini. Aku tidak memiliki kekuatan seorang kultivator pembentukan inti, hanya kekuatan yang mengalir melalui meridian-meridianku seperti kultivator Ki Building. Tidak akan aneh jika mereka mengira aku sebagai kultivator Ki Building. Namun, kekuatan yang telah aku capai benar-benar berbeda dari metode kultivasi. Karena ini berisik, kalian semua datang padaku sekaligus. Aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan yang telah aku raih di Trading Heaven. Gugu. Aku mulai mengeluarkan kekuatan pedang tanpa bentuk, kini sepenuhnya satu dengan diriku. Kepala klan Makli, Makli Huangcheon, berdiri dari kursinya. Pada saat yang sama, 7 tetua klan Makli juga bangkit dari posisi mereka. 350 tetua Ki Building klan Makli juga berdiri. Gugu. Di sekitar Makli Huangcheon, sebuah tornado melambung ke atas. Berani menantang klan Makli, orang gila. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan klan Makli. Seo Eun-hyun dan klan Makli bertabrakan. Kuang. Ratusan kultivator klan Makli melawan satu-satunya Seo Eun-hyun. Dan kemudian, Makli Huangcheon, bersama dengan para tetua, dan semua anggota dewan melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Mereka meluncurkan seluruh kekuatan mereka pada penyusup yang tidak dikenal. Tetapi sebaliknya, mereka adalah yang diusir dari istana. Apa ini? Tepat saat itu. Langkah. Di luar istana, Seo Eun-hyun keluar. Permintaanku, sekali lagi, sederhana. 1. Hentikan pembuatan eliksir manusia. 2. Tinggalkan Yang Wo. 3. Adakan ritual suci untuk yang telah meninggal yang digunakan dalam eliksir. Dia memandang sekeliling dengan tatapan dingin. Ini adalah belas kasihan dan permintaanku yang terakhir. Lebih baik kalian menerimanya. Makli Huangcheon mengernyit dan berteriak. Seorang kultivator yang telah menguasai teknik aneh. Semua orang, bersiap-siap. Seo Eun-hyun menghela napas. Aku telah menunjukkan belas kasihan bahkan kepada kalian. Jangan salahkan aku. Dan kemudian, dia mulai menggunakan kekuatannya. Gugu. Pedang tanpa bentuk adalah semacam bola gang. Dan bola gang dan inti dalam, terlepas dari satu yang terhubung dengan kehidupan, pada dasarnya adalah sama. Dari konsep seperti itu,
inti dalam eksternal Kim Yang Hun diciptakan. Metode menghubungkan kekuatan hidupnya ke jalan di atas langit, bola gang, eksternal, meningkatkannya. Sekarang, naik Realm Trading Heaven, bersama dengan inti dalam di dalam tubuh, jalan di atas langit yang telah sepenuhnya bergabung dengan tubuh juga dianggap sebagai inti dalam eksternal. Faktanya, itu jauh lebih efisien daripada inti dalam eksternal. Bukan meridian Qigong yang diciptakan secara artifisial, tetapi benar-benar terhubung dengan kehidupan. Oleh karena itu, pedang tanpa bentuk Seo Eun Hyun yang telah mencapai Trading Heaven Beyond the Path sepenuhnya berbeda dalam peningkatan dibandingkan dengan jalan di atas langit. Seo Eun Hyun mengayunkan tangannya. Sesuatu yang terhubung dengan tangannya terayun. Kuang. Makli Huangcheon berhasil menghindar dengan cepat dengan firasat yang mengerikan, dan energi spiritual langit dan bumi di posisinya terputus. Osak. Ini berbahaya. Makli Huangcheon menggertakkan gigi dan membentuk segel. Sungai mayat. Gugu-gugu. Sebuah sungai hijau yang berbau mayat membusuk mengalir keluar dari istana, menutupi Seo Eun Hyun. Bersama dengan kultivator pembentukan inti lainnya, mereka juga mulai membentuk mantra mereka. Pemanggilan hantu naga dan iblis. Transformasi naga iblis pemanggilan angin. Pengumpulan air yin dan api. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam atribut, umumnya mantra berbasis yin menyerang Seo Eun Hyun. Seo Eun Hyun hanya mengayunkan tangannya sebagai tanggapan. Walak. Bang bang bang. Mantra mereka meledak sekaligus oleh sesuatu yang transparan yang diayunkan dalam bentuk bulan sabit. Seo Eun Hyun mengayunkan tangannya lagi. Kegelapan yang aneh. Di sekelilingnya, badai tak terlihat mulai mengamuk. Trajektori tanpa warna berputar, semakin membesar. Kuagagagaga. Istana klan Makli yang paling dekat dengannya adalah yang pertama dipotong oleh kekuatan trajektori. Dan angin puyuh tanpa warna tumbuh, menutupi seluruh klan Makli. Blokir itu. Brengsek. Beberapa tetua pembentukan inti mencoba memblokir trajektori tanpa warna dengan harta dharma mereka, tetapi harta itu hancur, tidak mampu menembus badai tanpa warna. Lukisan lanskap. Gugu-gugu. Badai yang mengamuk tiba-tiba berubah, mengubah trajektori. Kilatan. Di momen berikutnya, trajektori tanpa warna berputar ke segala arah, memotong seluruh rongga. Pegunungan terbelah, dan retakan terbentuk di seluruh sarang. Ekspresi Makli Huangcheon mengeras. Nanas Chen Soul Kultivator? Setidaknya, ini jelas bukan kultivator pembentukan inti. Sampai akhir, Makli Huangcheon merenungkan trajektori Seo Eun Hyun. Ini jelas melampaui pembentukan inti, tetapi untuk menyebutnya Nanas Chen Soul, bukankah itu terlalu lemah? Namun, keputusannya cepat. Bahkan jika itu bukan Nanas Chen Soul, setidaknya itu adalah kekuatan yang setara. Aku telah salah menilai. Semua orang dengar. Orang ini adalah monster tua Nanas Chen Soul. Monster tua Nanas Chen Soul yang bersembunyi dari para senior Heavenly Being, sekarang menyerang klan Makli. Kata-katanya berlanjut. Namun, tempat ini adalah benteng klan Makli dan tempat di mana aliansi Jalan Iblis pernah berdiri. Sebagai penerus semangat aliansi Jalan Iblis, kami tidak akan pernah menyerah pada monster tua Nanas Chen Soul. Makli Huangcheon merenungkan. Kekuatan ini pasti melampaui pembentukan inti, tetapi terlalu lemah untuk Nanas Chen Soul. Sama seperti orang itu di gurun. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan tersembunyi dari kultivator gurun, serangannya sederhana dan lemah. Orang ini. Kecerdasan berkilau di mata Makli Huangcheon. Jika kami menggerakkan seluruh kekuatan klan Makli, kami bisa menangkapnya. Dia tersenyum sinis. Jiangxi yang dibuat dari mayat kultivator Nanas Chen Soul, hanya memikirkan kekuatannya membuat jantungku berdebar. Menangkap monster tua Nanas Chen Soul, klan Makli akan melompat ke kejayaan sekali lagi. Setelah pernyataannya, para tetua dengan serius mengeluarkan semua harta dharma mereka.
Para tetua Qi Building juga mulai membentuk segel tangan secara bersamaan. Lepaskan serangan total. Blokir monster Tuanas Chen Soul. Guntur. Banyak mantra, harta dharma, dan artefak sihir terbang menuju Seo Eun Hyun. Boom! Energi Yin meledak, dan mantra yang dibentuk dari energi iblis menyerang Seo Eun Hyun. Para tetua Qi Building mengeluarkan senjata perang dari persediaan klan dan mengaktifkannya melawan Seo Eun Hyun. Senjata pengepungan terbang ke arahnya, dan banyak api iblis dan legiun Jiangshi menyerang dia seperti gelombang. Banyak penghalang formasi di istana klan Makli diaktifkan, membatasi kekuatan Seo Eun Hyun. Melawan semua itu, Seo Eun Hyun mengayunkan pedangnya. Kami tersedot masuk. Blokir itu. Blokir itu. Teknik pedang memotong gunung, gunung berlapis. Gua. Trajektori tanpa warna membentang ke segala arah, memenuhi seluruh ruang. Dozen kultivator Qi Building terbelah, dan beberapa bagian tubuh para tetua pembentukan inti terputus. Trajektori tanpa warna, menyebar ke segala arah, bergetar seperti tentakel. Teknik pedang memotong gunung, lembah bergema gunung. Ting! Trajektori yang bergetar berubah menjadi gelombang, bergema di seluruh rongga, menyebabkan semua orang kecuali Seo Eun Hyun di dalamnya memuntahkan darah sekaligus. Teknik pedang memotong gunung, punggungan mengalir. Gugu. Trajektori tanpa warna melilit dan menyapu para kultivator Qi Building yang berkumpul dan 3 tetua pembentukan inti. Gugu. Dan kemudian, aura Seo Eun Hyun, yang terintegrasi dengan pedang tanpa bentuk, mulai tumbuh semakin kuat. Blokir itu. Siapkan formasi. Monster Tuanas Chen Soul sedang menggunakan kekuatannya. Stop monster tua. Teknik pedang memotong gunung, Ki Gunung Hati Surga. Dia mengenakan trajektori tanpa warna, melangkah maju langkah demi langkah. Seperti seorang raja gunung yang melambung di atas pegunungan. Teknik gerakan terbang raja gunung, yang disesuaikan dengan Seo Eun Hyun dan dipadukan dengan pedang tanpa bentuk, menjadi senjata yang ganas itu sendiri. Seekor harimau tanpa warna raksasa melompat. Dipimpin oleh 8 tetua pembentukan inti, ratusan kultivator Qi Building terhempas oleh terbangnya sang raja. Belikan waktu. Formasi hampir selesai. Makli Huangcheon menggertakkan giginya dan berteriak. Ini adalah benteng klan Makli dan basis utama aliansi Jalan Iblis yang telah mereka warisi. Formasi yang tersebar di sini sama sekali tidak sederhana. Dan akhirnya, bentuk segel. Roh Yin, api iblis, 3 tetua pembentukan inti dan 150 kultivator Qi Building. Setiap kelompok, yang terdiri demikian, membentuk segel yang berbeda. Di tengah, Makli Huangcheon dan Tetua Agung Makli bersamaan membentuk segel tangan, menyelesaikan formasi. Formasi Hantu Api Roh Yin. Aktifkan. Secara bersamaan. Guntur. Dari istana klan Makli, api iblis hitam mengalir, melingkupi Seo Eun Hyun. Energi Yin yang dipancarkan dari api iblis membentuk penghalang, dan dari penghalang itu, banyak jeritan hantu meledak, menciptakan simbol-simbol yang menyelesaikan penghalang. 8 tetua pembentukan inti, dari semua 8 arah, secara bersamaan membentuk segel. Segel. Gugu. Tak lama setelah itu, penghalang hijau gelap menyegel Seo Eun Hyun yang mengamuk. Berjuang di dalam api iblis, kesadarannya akan secara bertahap ditekan, dan dia akan disuling menjadi Jiangshi Haha. Hahaha. Makli Huangcheon meledak dalam tawa. Lihat, semua orang. Klan Makli telah berhasil menangkap dan menyuling monster Tuanas Chen Soul. Dia menggenggam tinjunya dan melihat sekeliling pada para tetua. Semua orang, hubungi wilayah kami melalui divisi komunikasi. Kita butuh lebih banyak darah murni. Menggunakan lebih banyak darah murni untuk menyuling Jiangshi,
kita bisa benar-benar. Tepat saat itu. Kerak! Wajah Makli Huangcheon membeku saat dia berbalik ke suara keras di belakangnya. Di sana, dia melihat penghalang yang retak di mana-mana. Apa? Ceraak! Sekali lagi. Suara keras menggema. Ceraak! Secara bersamaan. Pukwak! Dari dalam penghalang yang menyala, tangan Seo Eun-hyun menerobos. Kuaduk-duk! Tangan Seo Eun-hyun perlahan merobek penghalang. Trajektori tanpa warna di tangannya menyebabkan penghalang hancur, memperlebar retakan. Dan kemudian, pukwak! Tangan lainnya juga menerobos penghalang, dan dia mulai memperlebar celah dengan kedua tangan. Di dalam api iblis, mata Seo Eun-hyun menyala seperti api hantu. Bukan usaha yang buruk, tetapi kalian membuat satu kesalahan. Wos! Seo Eun-hyun muncul dari api iblis dengan senyuman pucat. Kalian seharusnya tidak membanggakan diri setelah menyegel aku, kalian seharusnya melarikan diri. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sebuah kultivator tahap menengah Naschen Soul seharusnya diperlukan untuk memecahkan penghalang seperti itu. Makli Huangcheon kehilangan ketenangannya dan berteriak. Mata Seo Eun-hyun meledak dengan kilau. Aku mungkin lebih lemah daripada Naschen Soul pada umumnya, tetapi aku memiliki sedikit keunggulan di bidang khusus. Awal, menengah, akhir, itu tidak berarti banyak di hadapanku. SSS hahaha. Akhirnya, Seo Eun-hyun, sepenuhnya muncul dari api iblis, mengangkat satu tangan. Kalian seharusnya telah menerima belas kasihku ketika itu ditawarkan. Mereka yang masih belum melarikan diri telah dengan berani memilih untuk memasuki gerbang kematian, bukan? Kugugugugu. Trajektori tanpa warna mendidih di seluruh tubuhnya. Mulai sekarang, aku akan mengakhiri klan Makli. Momen berikutnya. Pupilnya menyala putih murni. Teknik pedang memotong gunung. Teknik tertinggi. Memotong gunung. Kugugugugu. Badai tanpa warna memenuhi rongga dengan begitu padat sehingga tidak ada yang bisa menemukan pijakan. Pegunungan tempat istana berdiri terbelah menjadi ribuan potongan. Istana klan Makli hancur, berubah menjadi debu. Hewu. Dan dengan demikian, klan Makli, salah satu pilar kembar Yang Wu dan penguasa keluarga kekaisaran selama ratusan tahun, menghilang ke dalam catatan sejarah pada hari itu. Ketukan-ketukan. Aku mengusap debu dari pakaianku dan menoleh ke belakang. Swoosh! Dari tanah, aku muncul, debu terangkat. Krek! Aku menggerakkan Formless Sword-ku, menutupi tanah sedikit lebih banyak. Meskipun aku telah menghancurkan istana secara ekstensif, aku tidak menyentuh penghalang utama, jadi tidak akan menyebabkan jatuhnya kota Seokyung secara tiba-tiba. Klan Makli kini telah berakhir. Setelah mengeliminasi sebagian besar kultivator Ki Building dan para tetua Core Formation, termasuk kepala klan, anggota klan Makli yang tersisa di wilayah ini akan perlahan layu di bawah tekanan klan Jin. Aku melihat tumpukan barang yang telah aku ambil dari klan Makli. Aku telah mengumpulkan setiap batu roh dari klan Makli, kecuali untuk eliksir-eliksirnya. Dengan ini, aku telah menyelesaikan semua masalah di Yang Wu. Sekarang, aku mengalihkan pandanganku ke arah selatan. Aku harus menemui Song Jin dan Seoran. Swoosh! Lautan biru. Terbang melintasi lautan, aku tiba di kediaman Seoran dari Yang Wu dalam sehari. Swiss! Aku membelah air dengan Formless Sword-ku dan turun langsung ke tempat tinggal Seoran. Ketika aku tiba di gua bawah airnya. Splash! Dari dalam tempat tinggal bawah air itu, Seoran cepat-cepat mengangkat kepalanya. Aku berbicara kepada Seoran dalam bahasa ras iblis. Apakah kau Seoran? Merasa keberadaan Formless Sword-ku, dia melihatku dengan hati-hati dan bertanya. Ya,
Itu aku. Tapi bolehkah aku bertanya, apakah kau juga makhluk iblis? Hanya manusia yang tidak biasa. Dan, aku datang kepada Seoran tanpa insiden besar dalam kehidupan ini, jadi dia pasti telah menerima bola pemecah ruang dari Seo Huel seperti yang direncanakan. Bagaimana aku harus menjelaskan? Setelah sejenak merenung, aku memberitahunya. Aku di sini mewakili seorang tetua dari suku naga laut, bernama Jeon Hyang. Dia memintaku untuk mencarimu. Kau mengenal tetua Jeon? Seoran bertanya, matanya melebar. Aku mengangguk. Kau menerima bola pemecah ruang dari Seo Huel, dan diperintahkan untuk meledakkan kapal penyeberangan Nether, bukan? Bukankah begitu? Ya, itu benar. Pertama, berikan aku bola pemecah ruang itu. Ya. Oh, ini dia. Seoran, meskipun curiga, menyerahkan bola pemecah ruang itu padaku. Setelah menerima harta dharma itu, aku berkata padanya, kau tidak bisa menembus penghalang lembah hantu hitam untuk masuk ke kapal penyeberangan Nether, bukan? Mari kita pergi bersama, aku akan memecahkan penghalang untukmu. Tidak ada masalah. Terima kasih. Seoran membungkuk padaku sebagai tanda terima kasih, dan aku melanjutkan. Kau bisa berubah menjadi wujud aslimu karena aku tahu kau adalah setengah manusia. Tetua Jeon juga memberitahumu tentang itu? Katakan saja dia melakukannya. Sekarang ikuti aku. Kita akan pergi ke kapal penyeberangan Nether. Ya? Seoran, meskipun masih curiga, mengikutiku menuju kapal penyeberangan Nether. Kami tiba di area laut tempat kapal penyeberangan Nether berada. Sebuah penghalang tak terlihat terletak di depan. Di balik penghalang ini terletak domain hantu. Senior, pertama-tama, penghalang ini. Jangan khawatir, tetap di sana. Aku mundur dan mengangkat tanganku. Severing Mountain Swordsmanship, Entering Mountain. Gerakan memotong ke atas. Itu saja yang dibutuhkan. Dan kemudian, swoosh. Udara terbelah, dan penghalang itu terpotong. Di balik penghalang, pasukan puluhan ribu hantu yang membentuk legiun hantu hitam juga terbelah dua, membuka jalan. Glek! Mulut Seoran ternganga, dan aku menarik Seoran yang terkejut, dengan cepat menuju pusat formasi di mana kapal penyeberangan Nether berada. Di tengah formasi yang berbentuk baik. Sebuah penghalang terakhir yang pada tetap ada. Boom! Kuang! Formless swordku yang dilemparkan menghancurkan penghalang dalam satu serangan. Glek! Bahkan seorang kultivator core formation akan kesulitan untuk menghancurkan penghalang seperti itu. Seoran, yang sebelumnya menatap kosong, kini menatapku dengan mata penuh ketakutan. Hal ini dapat dimengerti. Seseorang yang sudah curiga menunjukkan kemampuan Naschen Soul memang menakutkan. Segera. Ada seseorang yang perlu kita temui. Untuk bertemu, siapa? Apakah kau berpikir, meskipun lembah hantu hitam telah menjadi lahan tandus, mereka akan membiarkan kapal penyeberangan Nether, kebanggaan dan kegembiraan mereka, sepenuhnya tidak dijaga? Aku memimpin Seoran langsung ke tingkat terendah kapal penyeberangan Nether. Di sana, di bagian terdalam kapal, kami bertemu Song Jin, yang menatapku dengan cemas. Siapa kau? Song Jin tampaknya menyadari bahwa aku telah memecahkan penghalang dalam satu serangan, menilai aku dengan intens. Aku berbalik ke Seoran. Perkenalkan dirimu, Daoist Seo. Orang ini adalah senior Song Jin, jiwa sisa dari makhluk surgawi, yang menjaga kapal penyeberangan Nether ini setelah dibunuh oleh Mad Lord Joyeon. Halo? Kau, bisa jadi? Mengapa kau datang ke sini? Seoran tampak tidak mengerti situasinya dan hanya menyapa Song Jin seperti yang diperintahkan. Apakah kau anaknya? Mengapa kau datang ke sini? Mendengar ini, Seoran menutup bibirnya rapat-rapat. Aku datang untuk mencari peninggalan ibuku.
Kau datang untuk mencari peninggalan ibumu? Api berkobar di mata Song Jin. Namun, dia tampaknya menahan kemarahannya, berbicara lebih lembut. Apapun yang tersisa di tempat ini, semuanya adalah bagian dari lembah. Aku tidak bisa memberikan apapun kepada orang luar sepertimu. Aku mengangkat formless swordku dan bertanya. Mengapa kau tidak memberikan kami kesempatan untuk menemukannya, senior? Mata Song Jin semakin berkobar melihat formless swordku. Meskipun marah, menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk melawan kekuatan Naschen Soulku, dia tampaknya menerima situasinya. Bagaimana kau bisa tidak terseret ke dalam kenaikan? Dan apa benda mengerikan yang bisa masuk dan keluar dari alam dengan bebas? Sialan. Dia menggertakkan gigi, mengepalkan tangan dengan erat. Aku akan memberimu setengah hari. Temukan kamar ibumu dalam waktu itu dan cari peninggalannya. Jika kau tidak pergi dalam waktu itu, aku akan membakar jiwaku untuk menunjukkan kemarahan seorang kultivator makhluk surgawi. Dimengerti. Terima kasih. Seoran membungkuk kepada Song Jin, dan aku mengangguk. Kemudian, dipandu olehku, Seoran mencapai kamar ibunya. Kau. Song Jin tampak marah tetapi menutup mulutnya dan mengawasi kami dengan diam. Segera, Seoran menemukan Jade Slip yang ditinggalkan ibunya dan mulai membacanya. Song Jin juga menyelinap dan mulai membaca Jade Slip bersamanya. Aku melangkah keluar untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, aku mendengar Song Jin dan Seoran berbicara di dalam ruangan. Aku keluar dari kapal penyeberangan Nether dan perlahan melihat ke langit. 3 hari berlalu. Kau. Apa niatmu? Song Jin datang mencariku, yang telah menunggu dengan tenang di dek. Mengapa kau membawanya kepadaku? Dan mengapa kau mendukungnya tanpa meminta imbalan apapun? Aku terdiam sejenak sebelum memberikan alasan. Aku diminta oleh seorang tetua dari suku naga laut, Jeon Hyang. Jeon Hyang? Ahli astrologi kepala dari suku naga laut, aku mengerti. Mengapa kau bertanya? Anak itu, aku telah memutuskan untuk mengambilnya sebagai muridku. Sekali lagi, ikatan guru murid antara Song Jin dan Seoran terjalin. Seoran dan Song Jin datang ke dek untuk mengucapkan terima kasih padaku. Aku tidak suka, tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Aku juga sangat berterima kasih. Jika ada yang kau butuhkan di masa depan, senior, aku akan memenuhi hingga 3 permintaan. Muridku melakukan demikian, jadi aku tidak bisa hanya diam dan hanya membuka mulutku. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, aku melihat Song Jin dan berkata, pertama, izinkan aku menggunakan kapal penyeberangan Nether. Apa? Boom! Aku mengeluarkan tumpukan batu roh yang telah aku bawa dari rumah utama klan Makli di depannya. Ini seharusnya cukup untuk mengoperasikan kapal penyeberangan Nether, kan? Seharusnya lebih dari cukup karena aku telah mengambil semua batu roh dari klan Makli. Mata Song Jin bersinar melihat tumpukan batu roh itu. Ini lebih dari cukup. Baiklah, kemana kau ingin pergi? Pertama, mari kita pergi ke Istana Naga Laut dari suku Naga Laut. Bersama-sama, kami bergerak menuju Istana Naga Laut. Guntur. Bersama dengan energi hantu, kapal penyeberangan Nether bergerak melalui ruang. Kami segera mencapai lokasi Istana Naga Laut. Apakah mungkin untuk memecahkan penghalang Istana Naga Laut menggunakan meriam utama dari kapal penyeberangan Nether? Tidak mungkin. Semua meriam utama di kapal penyeberangan Nether rusak. Baiklah. Aku mengingat kekuatan meriam yang ditembakkan oleh Manly Minlab dan menjilat bibirku. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatanku sendiri. Aku turun dari kapal penyeberangan Nether, menghadapi tekanan air, dan mengayunkan formless swordku. Area di kehidupan masa laluku di mana Seoran telah memasang formasi.
Seharusnya cukup untuk menembus bagian terlemah dari penghalang Seo Hueol. Wung! Formless Sword menembus ke dalam formasi. Dimulai dari bagian yang paling rapuh, ia mulai meresap dan mengikisnya. Saat lapisan-lapisan itu menipis, segera setelah itu. Boom! Sebuah lubang kecil muncul di satu sisi penghalang. Daoist Seo, ikuti aku. Dan jika memungkinkan, Senior Song Jin, silakan ikut. Bagaimana aku bisa mempercayai bahwa kau tidak memasang jebakan di sini? Song Jin melihatku dengan curiga, dan aku menghela napas dan berkata, aku bersumpah atas kapal penyeberangan Nether. Aku pastikan, aku tidak memasang jebakan di sini. Baiklah. Song Jin membentuk segel tangan dan menarik energi hantu dari kapal penyeberangan Nether ke dirinya. Swoosh! Song Jin melompat turun dengan energi hantu menempel, diikuti oleh Seoran dan aku, dan kami memasuki Istana Naga Laut. Istana Naga Laut. Terakhir kali aku di sini adalah ketika aku diundang oleh Raja Naga Seo. Sudah lama sekali. Sudah lama juga bagiku. Kami menuju ke istana dalam Istana Naga Laut. Tapi mengapa kau memanggil kami ke sini? Silakan ikuti aku. Ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan padamu. Aku memimpin mereka ke aula di mana Jeon Hyang meninggal. Swoosh! Dan ketika kami memasuki aula. Sebuah kutukan lengket meluncur menuju Seoran dan menempel padanya. Tepat ketika Song Jin terkejut dan mencoba menghapus kutukan yang menempel pada Seoran. His! Kutukan yang menempel pada Seoran mencair. Sepertinya Seoran telah mendengar suara Jeon Hyang, karena matanya bergetar. Tetua Jeon? Aku perlu membaca buku itu. Aku dengan tenang mengambil sebuah papan jade. Di bawahnya, aku menemukan sebuah buku yang familiar. Aku menarik buku itu ke arahku dengan Formless Sword dan kemudian meletakkan papan jade itu. Kemudian, aku menyerahkan buku itu kepada Song Jin. Silakan periksa apakah ada masalah dengan itu. Apa masalahnya? Ini hanya. Kemudian. Apa? Sialan, mata kita bertemu. Terkejut, Song Jin menatap buku itu. Bergetar. Meskipun buku yang ditinggalkan oleh Seo Hueol belum sepenuhnya dibaca atau ditutup, ia mulai bergerak liar. Swoosh! Energi hantu memancar dari tangan Song Jin, membungkus buku itu, dan dia berbicara dengan mendesak. Sial, aku telah sementara menyegelnya. Mari kita cepat kembali ke kapal penyeberangan Nether. Krek! Aku menangkap bahu Song Jin, dan bersama-sama kami kembali ke kapal penyeberangan Nether menggunakan Formless Sword. Ketika kami akhirnya tiba di kapal penyeberangan Nether. Boom! Energi hantu tidak dapat menahan lebih lama dan akhirnya pecah. Dari dalam buku, cahaya biru meledak. Kesadaran Raja Naga Laut Seo Hueol. Kesadaran Seo Hueol mulai mengucapkan kata-kata yang sama yang pernah aku dengar di kehidupan masa laluku. Saat mata Seoran melebar karena terkejut, Song Jin membentuk segel dan berteriak. Serap itu, kapal penyeberangan Nether. Secara bersamaan. Screech! Roh-roh hantu muncul dari dek kapal penyeberangan Nether, mengikat sisa Seo Hueol dengan erat. Dan begitu saja, sisa Seo Hueol tersedot ke dalam kapal penyeberangan Nether. Swoosh! Begitulah, sisa Seo Hueol menghilang. Ini adalah kesadaran sisa yang ditinggalkan oleh Raja Naga Seo. Mengapa dia meninggalkan hal seperti ini? Song Jin bertanya, dan Seoran, yang terkejut oleh kata-kata Seo Hueol, bergetar. Aku mengambil buku itu dan menyerahkannya kepada Seoran. Di dalamnya, kau akan menemukan buku harian tetua Jeon Hyang. Tidak ada lagi tipu daya dari Seo Hueol, jadi bacalah dengan tenang. Baiklah. Seoran terlihat ketakutan menghadapi kebenaran, ragu sejenak. Tetapi segera, dia mulai membaca buku itu dengan gemetar. Setelah beberapa saat. Tetes, tetes.
Air mata mulai mengalir dari mata Seoran. Semua yang ditunjukkan raja, apakah semua itu kebohongan? Dia tampak sangat terkejut. Seoran menangis lama sambil melihat buku itu. Setelah beberapa jam, apakah kau sudah sedikit tenang, Daoi Seo? Aku diamanatkan oleh tetua John Hyang sebelum dia menulis bagian terakhir dari hariannya. Dia memintaku untuk membimbingmu dengan baik. Aku telah membawamu ke sini sesuai dengan kehendaknya, jadi aku harap kau membuat keputusan yang bijaksana ke depan. Seoran menggertakkan giginya dan mengangguk. Dimengerti. Terima kasih. Dia memiliki ekspresi yang tegas di wajahnya. Song Jin, yang telah mengawasi kami, berbicara padaku. Aku tidak akan menghitung pengaktifan kapal penyeberangan Nether sebagai sebuah permintaan. Berkat ini, muridku telah belajar tentang tipu daya Raja Naga Seo dan juga akan mendapatkan banyak harta yang ditinggalkan di Istana Naga Laut. Terima kasih. Lalu, bisakah kita membuat beberapa pemberhentian lagi menggunakan kapal penyeberangan Nether? Senja larut malam. Panaskan gurun mulai mendingin saat malam mendekat. Gugu-gugu. Kapal penyeberangan Nether muncul di tengah gurun. Di kejauhan, sebuah kastil hitam terlihat. Senior Song Jin, apakah kau merasakan jiwa-jiwa dendam yang besar tidur di bawah kastil itu? Memang, mereka sangat besar. Bisakah kau menggunakannya untuk memecahkan penghalang yang menutupi kastil hitam itu? Mendengar kata-kataku, Song Jin mengangguk. Baiklah, setuju. Gugu-gugu. Tak lama kemudian, kapal penyeberangan Nether mendarat di gurun. Song Jin mulai membentuk segel. Ini adalah tengah malam tanpa matahari terbit, jadi energi in dari jiwa-jiwa dendam mendidih dengan lebih ganas. Kia-a. 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 Gelembung, gelembung, gelembung. Jutaan jiwa dendam di bawah kastil hitam berteriak liar. Dan merasakan keanehan, kabut berdarah mulai mengalir keluar dari dalam kastil hitam. Apa? Siapa kau? Siapa yang berani? Dan wajah yang familiar muncul. Itu Yuan Li. Aku tersenyum. Seharusnya tetap bersembunyi, mengapa muncul dan mempertaruhkan nyawamu? Apa? Tunggu. Kapal penyeberangan Nether? Lembah hantu hitam? Saat itu, Song Jin menyelesaikan mantranya. Kia-a. Sekelompok hantu merintih dan menyerbu ke arah Song Jin. Ini gila. Apa? Mengapa kau melakukan ini padaku tiba-tiba? Yuan Li, merasakan kekuatan Song Jin yang semakin besar, berteriak ketakutan. Tapi Song Jin, acuh tak acuh terhadap permohonannya, menyelesaikan mantra hantu itu. Sialan. Shos. Kiing. Yuan Li mengutuk dan mundur kembali ke dalam kastil hitam. Segera, penghalang kuno yang menutupi kastil hitam itu terungkap. Swos. Secara bersamaan, sungai darah merah mengalir dari dalam kastil, memperkuat penghalang. Longsword True Power. Kehidupan cadangan Yuan Li. Kiing. Krek, cerak. Penghalang yang diperkuat mengeluarkan percikan. Dan kemudian, gugu-gugu. Langit dipenuhi energi in. Dalam sekejap, Song Jin mengembalikan kekuatan makhluk surgawinya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melayang di udara, memandang ke kastil hitam. Sepertinya itu adalah harta abadi dengan kekuatan untuk menarik takdir. Begitu mereka katakan. Matlord telah menyebutkannya sebelumnya. Aku juga pernah mendengar tentang kastil ini sebelumnya. Song Jin melihatku. Sepertinya kau ingin menangkap orang itu. Meskipun kastil itu sendiri tidak banyak, inti yang menyuplai kastil dengan kekuatan takdir itu merepotkan, dan dia bersembunyi tepat di bawahnya. Aku bisa menghancurkan kastil itu dengan satu serangan, tetapi aku mungkin tidak bisa menangkapnya dan intinya. Ah, tidak apa-apa.
Lakukan saja itu, dan aku akan menangani sisanya. Sangat baik. Gugu-gugu. Api hantu biru menyala di mata Song Jin. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang tetua dari lembah hantu biru yang agung. Kia-a. Kurun, kurururung. Awan gelap berkumpul di langit. Segera, awan-awan itu menyatu, membentuk kepala hantu raksasa. Formasi tulang seribu hantu. Buka. Kia-a. Suara hantu menggema di antara langit dan bumi. Kemudian, kepala hantu yang dibentuk oleh awan gelap berputar liar dan terjun menuju kastil hitam. Sebuah kekuatan yang sebanding dengan patung yang dilemparkan oleh Mad Lord. Jeong. Penghalang kastil hitam, yang jenuh dengan longsor True Power, tampak bertahan sejenak tetapi kemudian berubah merah dan meledak. Kuaang. Kastil hitam di bawah penghalang juga runtuh. Kuak-kuak-kuang. Sebuah badai angin yin menyapu langit dan bumi. Tak lama setelah itu. Mengejutkan memang. Aku memang menahan diri sedikit. Namun, aku tidak menyangka kastil itu bisa tetap dalam bentuknya. Song Jin melihat kastil hitam dengan takjub. Sama seperti yang dia katakan. Meskipun ia baru saja menerima serangan yang sangat besar, kastil hitam belum sepenuhnya hancur. Hanya lapisan atas dan atapnya yang hancur, mempertahankan struktur umumnya. Tentu saja. Arg. Arg, ak. Yuan Li berada di dalam, setengah berubah menjadi daging, memuntahkan darah. Syururuk, syuruk. Dia menggunakan longsor True Power untuk meregenerasi tubuhnya. Dan kemudian, di atasnya, penampakan Seo Hueol berkedip dan menghilang. Song Jin melihat penampakan Seo Hueol, energinya yang hantu mendistorsikan sejenak sebelum menoleh. Rekaman sisa Seo Hueol dan inti kastil ini melindunginya dari seranganku. Itu adalah... Aku teringat sesuatu dari kehidupan masa laluku yang jauh. Setelah Mad Lord berurusan dengan Yuan Li. Ketika dia merobek kastil hitam, ada serpihan batu. Saat itu, aku lebih khawatir untuk melarikan diri dari Mad Lord secara diam-diam dan tidak memperhatikan serpihan itu. Namun saat ini, melihat serpihan batu itu dengan jelas, mataku membelalak karena terkejut. Krekle, krekle. Serpihan batu itu terus memancarkan kilatan emas. Itu adalah bagian atas tele yang melayang tepat di depan gerbang kenaikan, di tengah jalur kenaikan.